Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum fi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, saya selalu semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para satid, para hujjaj, tokoh masyarakat, para alim ulama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini, malam yang ke-26, kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi setelah tutup kita bersama-sama salat sunnah tarawih, yang mana keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 40 tahun amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang yang melaksanakan salat sunat tarawih malam yang ke-26. Adapun besok insyaallah bagi orang yang melaksanakan daripada salat sunat tarawih malam yang ke-27 ketika meniti di Shiratal Mustaqim seperti kilat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tambah ke sana Pak, pahalanya tambah besar. Tapi sayang seribu sayang, masya Allah ya, di mana-mana kalau udah akhir Ramadan banyak kemajuan Pak Ustaz ya. Kemajuan sapnya, iya, jamaahnya belakang pada repot nyari iya bukaan ya, nyari baju buat lebaran ya. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah istiqomah sampai akhir Ramadan, kita terus ambil bagian biar kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat ketika Ramadan akan berakhir, makhluk Allah yang ada di darat maupun yang ada di laut sedih Pak, akan berakhirnya bulan Ramadan. Jadi akan berakhirnya bulan Ramadan sedih. Beda sama kita kadangkala ya. Akhir bulan Ramadan senang apa sedih Pak? Ya senang ya. Iya, 3 hari lagi, 4 hari lagi mau lebaran ya. Masya Allah, senang banget romannya. Iya. Jamaah rahimakumullah. Nah kita mestinya sedih. Kalau saya pribadi mohon maaf ya Pak Ustaz, sedih saya mah. Iya, di akhir Ramadan sedih. Kalau bisa diperpanjang gitu ya setahun. Karena bulan Ramadan ya panennya Ustaz. Iya ya, jadi tiap malam keluar kan ceramah. Bapak jangan berprasangka nggak bagus ya Pak ya. Ustaz kesini mohon maaf ikhlas Pak, nggak ngarepin apa-apa. Amplop saya buangin Pak. Ya nggak doyan amplop, isinya saya masukin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 akhir Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Saya berharap kita semua ya mudah-mudahan dapat malam kemuliaan Lailatul Qadar, amin. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau dikalkulasi kurang lebih 83 tahun 4 bulan.
Sementara usia kita masih muda nih. Ada yang 40, ada yang 50. Nah, orang yang dapat Lailatul Qadar walaupun belum sampai usia 83 tahun, walaupun usia 50, seakan udah pernah ibadah satu malam doang tuh, ya Pak. 83 tahun 4 bulan. Bagaimana kalau setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar? Cuman 10 terakhir, mohon maaf, banyak orang bukan cari Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Ngerti nggak Qadar hadirin? Bahasa Jawa Qadar tuh bingung. Jadi bukan sungguh-sungguh nyari Lailatul Qadar tapi pusing mikirin nanti lebaran bagaimana ini itu dan lain sebagainya. Padahal yang namanya materi jamaah rahimakumullah nomor sekian, ibadah prioritas. Masalah rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Asal kita yakin ada jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sehat, Bapak Ibu. Mohon maaf jujur, milih mana kita punya duit 500 juta, sakit melulu. Ama nggak punya duit tapi sehat terus, milih mana? Bingung kan? Milih punya duit, sehat, lahir, batin. Sebab kalau kita punya uang nikmat, bisa bayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Segera ini ibu bapak, ya disegerakan di 10 akhir Ramadan ini yang belum bayar zakat, zakat fitrah. Yang duitnya lebih, sudah cukup haul dan nisabnya, bayar zakat mal. Kalau zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan. Terhitung ketika nabung bulan apa tuh? Sampai bulan itu berarti zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkannya di bulan Ramadan, dimulai dari awal masuk Ramadan sampai akhir Ramadan, takbiran dan sebelum khotib naik mimbar. Itu batas daripada orang zakat fitrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama meningkatkan amal saleh kita mumpung masih diberikan hidup. Kita Masya Allah bersyukur Pak. 2 tahun yang lalu lagi musim Covid Pak Ustadz, Masya Allah nggak bisa terawih Pak. Nggak bisa terawih, nggak bisa kemana-mana. Sekarang malah alhamdulillah bebas hadirin. Saya ingat waktu musim Covid Pak Ustadz, jadwal saya penuh 30 malam. Karena Covid Pak, nggak ada satupun yang datang Pak. Saya mau datang di WA sama pengurus, Ustadz mohon maaf ya, kayaknya mah Ustadz nggak bisa hadir. Emang kenapa? Jamaahnya nggak ada. Jadi saya nggak hadir. Jadi sebulan jamaah rahimakumullah, ya udah istiqomah aja di rumah akhirnya. Kebetulan ada musola. Itu ada hikmah pelajaran yang kita dapat. Bagaimana Allah menghadirkan satu virus yang luar biasa tidak bisa dilihat oleh indrawi kita. Tapi Masya Allah, setiap hari Pak di masjid musola ada berita duka cita. Habis subuh berita duka cita. Biasanya kalau di masjid pengumuman 3 Pak. 1 posyandu, yang kedua bayar pajak, yang PBB ya, yang ketiga yang ketiga pengumuman kematian. Ini kita nih mohon maaf hadirin, suatu saat bakal diumumin Pak di masjid. Makanya saya ingetin nama jamaah, kalau saya memberikan wejangan, ibu bapak, kalau kita dekat sama masjid jangan pernah cuek sama masjid. Itu masjid terakhir kali kita singgah di situ Pak, bakal diumumin di tempat itu. Alangkah malunya kalau kita datang ke rumah Allah, mohon maaf, ini yang disolatin gak pernah ambil air wudhu di tempat ini, dia gak pernah mencium sajadah di tempat ini, dia belum pernah ruku sujud di tempat ini. Sementara Allahu Akbar, terakhir kali dia dibawa di tempat ini. Apa gak malu sama Allah? Makanya alhamdulillah kita diizinin sama Allah menjadi ahli masjid. Mudah-mudahan sampai kita wafat hadirin, kita menjadi orang-orang yang mau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala hingga Masjid Al-Mughniyah jadi kendaraan kita dalam surga. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat nih bapak-bapak yang hadir semua wajah-wajah ahli surga. Amin. Kelihatan wajah ahli surga itu kelihatan semringah Pak, senang. Bahkan saya lihat nih bapak-bapak yang hadir kelihatannya wajah-wajah pada banyak duit semuanya. Amin. Amin ya rabbal. Udah aminin aja Pak mumpung bulan Ramadan. Ya, jadi jamaah rahimahullah kita doakan mudah-mudahan Pak DKM semua pengurus
juga muwakif yang mewakafkan keluarga besarnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang-orang yang senantiasa mau memakmurkan rumah Allah, dijamin anak cucunya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.